Om Swastiastu. Selamat pagi kepada adik-adik kelas 11. Semoga saya temui kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga protokoler kesehatan dalam merebaknya COVID-19 dewasa ini. Sekarang Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi saya penggal menjadi dua. Pertama, sistem reproduksi pada manusia dan sistem reproduksi pada vertebrata. Sistem reproduksi pada manusia, pria dan wanita. Pada pria terdiri dari saya akan perlihatkan di sini terdiri dari penis, dan saya harapkan Anda bisa melihat penis, skrotum, testis, epididymis, saluran vas deferens, ductus ejakulasi, dan uretra. Testis di sini adalah penghasil sperma. Pernah lihat testisnya? Dan ini sistem reproduksi pada pria. Untuk sistem reproduksi pada wanita, saya harapkan kalian cari dan saya akan sebutkan beberapa aja. Hormon pada pembentukan sperma pada testis di sini adalah hormon testosteron, HA, FSH, dan estrogen, dan hormon pertumbuhan. Sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari pulpa, opidok, ovarium, tuba fallopi, labium, uterus, kentit, dan vagina. Yang mana pulpa, yang mana opidok, itu opidok salurannya, ovarium yaitu tempat pertemuan antara sel telur dan sperma nanti akan pertumbuhan dalam ovarium. Tuba fallopi itu salurannya ada dua itu. Labium di pinggir vagina itu labium, uterus, dan kentit yang satu itu. Dan vagina. Alat kelamin wanita itu menghasilkan sel telur atau ovum di ovarium melalui proses oogenesis. 4 fase menstruasi di sini yaitu fase menstruasi, fase pra-ovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Dan untuk fase-fasenya ini Anda bisa lihat di buku paket atau buku LKS-nya. Fertilisasi terjadi antara peleburan ovum dan sperma akan membentuk ovum. Nah, ini terjadi di ovarium akan membentuk ovum. Ovum nanti akan membentuk menjadi zigot. Nah, demikian secara singkat sistem reproduksi pria dan wanita. Sekarang penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi: sifilis, gonorrhea, sifilis pada pria, gonorrhea pada wanita. Biasanya alat kelaminnya bernanah. Candidiasis dan chlamydiasis, juga penyakit HIV, AIDS. Demikian. Sistem reproduksi biasanya ini sangat penting untuk kita rawat, kita jaga kebersihannya. Karena ini merupakan sumber penyakit yang berbahaya. Bisa terjadi kanker rahim dan
Masih banyak lagi penyakit yang ganas. Sedangkan sistem reproduksi pada vertebrata mulai dari yang di air, ikan. Ikan sistem reproduksinya terjadi pembuahan eksternal di luar tubuhnya. Maka dia ikan itu ovipar, bertelur. Ikan itu bertelur di luar tubuhnya. Kemudian amfibi. Amfibi itu katak. Naik sedikit itu antara air dan darat. Itu terjadi fertilisasi atau pembuahannya eksternal di luar tubuh. Makanya terjadi telur katak. Ada telur atau ovipar. Dan telur katak itu mengalami metamorfosis. Dari berudu ke cebong, katak berekor, anak katak, katak dewasa. Begitu. Kemudian reptil. Reptil contohnya kura-kura. Sudah mulai dia ke daratan. Sudah mulai contohnya biawak. Sudah ada di daratan. Itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Internal artinya. Internal. Tetapi dia masih bertelur. Makanya terdapat telur dari kura-kura. Terus sudah yang semakin tinggi tingkatnya burung, apes. Burung itu terjadi pembuahan di dalam tubuh, internal, dan ovipar, bertelur. Dan terakhir yaitu mamalia. Mamalia ini contohnya sapi, babi, pokoknya yang berkaki 4, kucing. Itu pembuahannya internal di dalam tubuh dan melahirkan anak. Biasanya yang melahirkan anak atau pipipar ini disimbolkan dengan adanya daun telinga. Kalau yang belum mempunyai daun telinga biasanya bertelur, pipipar. Demikianlah secara singkat saya rangkum sistem reproduksi untuk adik-adik kelas 11. Semoga ada manfaatnya. Om Santi Santi Santi.